Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari dengan NIM 20210169. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari matkul retorika. Pembahasan pertama, saya akan membahas tentang cara membuat pidato dengan baik dan benar. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan tema atau pokok pembicaraan. Karena tema itu adalah hal utama yang akan menarik para audiens, di mana kita membuat pidato itu harus menentukan tema yang dapat menarik perhatian para audiens, sehingga para audiens tersebut terasa nyaman ketika saat mendengarkan pidato. Kemudian yang kedua, menganalisis karakteristik audiens. Kita harus mengenal karakteristik audiens, karena tidak semua audiens dapat mendengarkan pidato harus dengan serius ataupun bercanda-canda. Jadi kita harus menganalisis karakter seperti apa para audiens. Kemudian mencatat ide atau gagasan yang akan disampaikan di dalam pidato. Di mana mencatat di sini ide atau gagasan yang akan disampaikan dalam pidato itu perlu kita lakukan, karena apa yang akan kita sampaikan akan tersusun dan akan tersampaikan dengan sesuai. Kemudian yang keempat itu menunjukkan tujuan pidato. Jadi ketika berpidato itu kita harus menunjukkan tujuan pidato ini untuk apa. Contohnya, tujuan pidato ini untuk merekatkan kebersamaan masyarakat dalam mengayomi atau membersihkan lingkungan, dan banyak sekali hal-hal yang dapat menunjukkan tujuan pidato. Kemudian yang terakhir itu, yang kelima, ada menyusun kerangka pidato yang terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan di sini ada pembuka, kemudian muqaddimah, yang kedua itu ada isi, dan kemudian penutup. Dan itulah tutorial cara membuat pidato menurut pandangan saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala nikmatnya kita semua dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada baginda kita, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para hadirin semuanya. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang adab dan ilmu. Mungkin ada yang tahu apa itu ilmu ataupun adab? Tidak ada. Ada yang tahu hadis ilmu? Silakan coba berdiri. Hadis tentang mencari ilmu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Terima kasih. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Kita muslim bukan? Muslim.
Contoh adab. Adab itu seperti apa? Kalau orang berilmu mempunyai adab, contohnya ketika ada orang tua yang sedang mau melintas ke jalan, mungkin kalau orang berilmu tapi punya adab, dia akan membantu. Kalau dia hanya berilmu tidak beradab, dia akan membiarkan nenek-nenek tersebut untuk sendiri melintasi jalan. Itu adalah cirinya orang beradab dan berilmu. Tapi saya yakin yang berada di ruangan ini semuanya selain berilmu tapi beradab. Kemudian ada lagi yang bisa mencontohkan tentang adab dan ilmu. Ada yang suka mencontohkan di dalam keseharian tentang adab dan ilmu, kita juga harus menerapkan. Contohnya ketika di jalan, misalnya siapa namanya? Teh Lia. Ini siapa namanya? Teh Aisyah. Teh Aisyah dan Teh Lia di jalan harus saling bertanya. Kalau tidak bertanya harus saling senyum. Kenapa? Dia kan sekolah, dia itu berilmu. Tapi jangan lupa beradab. Jadi harus senyum. Jangan sampai pas di jalan teh bertemu motor, ininya garang gitu. Itu tidak boleh. Kita sebagai umat muslim itu, walaupun ilmu kita setinggi apapun, tapi kita harus menerapkan adab dalam hidup kita itu. Jadi sering bertanya, kalau kita mau lewat ada orang baik itu adik kelas di bawah umur kita, di atas umur kita atau seumur dengan kita, kita harus tetap bilang kalau secara bahasa Sundanya itu punten. Atau di sininya ada orang yang suka bahasa Indonesia, kita jangan bilang punten. Itu takutnya dia tidak mengerti. Jadi bilangnya permisi. Itu adalah orang yang berilmu dan beradab. Ada lagi yang bisa mencontohkan tentang adab dan ilmu? Menghormati yang lebih tua. Sebelum kita menghormati orang lain, kita itu harus menghormati ibu dan ayah kita, di mana mereka itu adalah orang nomor satu. Dua orang itu yang telah mendidik kita, melahirkan kita. Kita yang disekolahkan, kita mencari ilmu dan lain sebagainya. Kita adab pertama itu yang harus kita lakukan itu adalah kepada kedua orang tua kita. Contohnya ketika di sini ada yang suka secara bahasa Sundanya, jam beliin ini misalnya rokok, tapi ada yang non sih capek minggelah, itu jangan keluar ucapan itu. Kalau kamu itu orang berilmu dan beradab, tapi ketika itu mohon mah atau iya mah siap kita berangkat. Jadi jangan sampai keluar kata-kata tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah contoh pidato, dan di sini saya akan mereview pidato yang benar dan sesuai. Itu adalah pidato saya sendiri. Banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam pidato yang saya sampaikan. Yang pertama, di dalam pidato yang saya sampaikan, saya merasa gugup ketika saat menyampaikan. Saya tidak bisa mengendalikan mental saya ketika sedang dihadapkan oleh banyak orang. Yang kedua, saya terburu-buru ketika saat menyampaikan pidato. Kemudian yang ketiga, saya juga tidak menunjukkan tujuan pidato ini kemana. Kemudian kerangka pidato yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup itu tidak
terinci secara terstruktur, di mana pidato yang saya sampaikan itu masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Kemudian mencatat ide atau gagasan yang akan disampaikan pidato, di mana ide atau gagasannya pun tidak muncul dalam pidato yang saya sampaikan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kelebihannya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.